Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa futihatis syama'u fakanat abwaba. Langit pun dibuka, maka terdapatlah beberapa pintu. Ketika sangkakala yang kedua terdengar, lalu dari sangkakala pertama seluruh makhluk hidup dimatikan oleh Allah, lalu terjadi upgradean sehingga manusia mampu melihat segala sesuatu dengan hakikat tanpa perlu berusaha lagi untuk mensucikan diri, tanpa perlu lagi untuk berusaha mendekat kepada Allah. Otomatis itu Allah sudah langsung membuka mata manusia telanjang untuk melihat segala hakikat kegaiban yang selama ini tertutup akibat dari proses tiupan sangkakala pertama, lalu dihidupkan kembali seluruhnya. Lalu kemudian tiupan sangkakala kedua mereka dihidupkan, dan lalu mereka datang berbondong-bondong kepada Allah dengan segala rupa, dengan segala bentuk, dengan segala macam yang selama ini sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan selama mereka hidup. Lalu Allah kemudian berkata, langit pun akan aku buka, maka terlihatlah beberapa pintu. Banyak tafsir mengatakan bahwa saking luar biasa peristiwa ini, langit itu seolah terbelah, seolah pecah. Dan dari pecahan-pecahan itu turun para malaikat yang akan melakukan tugasnya. Itu tafsir yang kebanyakan diyakini. Namun ketika hal itu terjadi, maka ada semacam lompatan dari langit yang sudah hancur lebur itu, yang sudah Allah katakan pada tiupan sangkakala pertama, lalu kenapa harus dihancurkan lagi? Dengan segala kebodohan adalah bahwa ketika Allah membuka langit itu, maka terlihatlah segala kebesaran Allah yang dahulu kita nafikan, yang ketika dahulu kita berkata Allah dosa mah nggak bisa dilihat, santai-santai. Maka pada saat itulah kenapa iblis sampai detik ini bersedih hati karena tidak bisa lagi masuk surga, karena begitu tinggi surga di mata ia. Maka terlihatlah beberapa pintu, yang di sana pintu itu adalah pintu menuju surga. Nanti ayat berikutnya adalah tentang jahanam. Kalau memang maksud ayat ini adalah terbukanya pintu lalu turun malaikat, bukan maksudnya itu adalah penghancuran langit, karena semua yang sudah hancur itu sudah terjadi di sangkakala pertama, sudah sehancur-hancurnya. Di tiupan sangkakala kedua itu artinya manusia sudah paham dirinya siapa, sudah menerima kitabnya, sudah menerima segala ingatan-ingatan kebaikan dan keburukannya. Maka Allah mengingatkan kembali, hayo, dahulu engkau meremehkan mereka yang selalu mengingatkan dirimu kepada kebaikan, melecehkan mereka yang selalu mengingatkan dirimu pada jalan kebenaran, jalan yang lurus. Sudah tahu korupsi itu haram, sudah tahu mengambil hak orang lain itu tidak benar, tapi tetap kau lakukan. Apalagi engkau berKTP Islam, engkau mengaku agama Islam,
Sementara mungkin mereka yang tidak bertuhan, betapa takutnya mereka memakan hak orang lain. Maka teringat kembali, aduh, pada saat itu tuh baru, jika disambungkan dengan ayat-ayat yang aduh, seandainya saja aku hidup kembali, pasti aku akan terus sholat. Begitulah manusia. Sekali lagi, penyesalan setelah sakaratul maut itu tidak berguna. Maka sebaik-baik penyesalan adalah hari ini. Aduh, kenapa aku tidak bisa sholat ya? Padahal mudahnya luar biasa. Kenapa aku tidak bisa zakat ya? Padahal tabunganku banyaknya lumayan banyak, bahkan luar biasa banyak. Aduh, kenapa aku nggak bisa naik haji ya? Aku ke Eropa tiap tahun, padahal naik haji cuma sekali kata Allah. Itulah nanti yang akan, kalau Anda suka nonton film-film itu luar biasa, film Disney, film Marvel, itu nanti Anda akan lihat itu pintu-pintu langit terbuka. Apakah aku akan bisa ke sana, Allah? Sementara aku mendengar ajarmu saja aku lalaikan. Apakah aku bisa ke sana? Malaikat-malaikat penjaga pintu surga dengan ketampanannya, dengan kecantikannya akan melayani. Penghisapan. Teringat itu. Dengan rupa segala, aduh, kabar buruknya aku jadi monster di sini. Sementara pintu langit terbuka dengan para malaikat yang siap menjemput mereka yang akan masuk ke sana. Sementara aku tidak punya sayap, tidak bisa terbang. Pintu-pintu, sekali lagi, kalau di dalam ilmu tarikat, di dalam ilmu maknawi, bahwa langit itu adalah cerminan berkah, cerminan rahmat. Bukan berarti di bawah juga tidak ada berkah, tidak ada rahmat. Artinya Allah itu rahmatnya di mana saja, jangan salah artikan. Namun ketika kita mendapatkan kata langit pun dibuka, artinya rahmat Allah itu dibuka. Maka terlihatlah beberapa rahmat Allah. Mungkin engkau dulu menyepelekan, engkau menunggu orang tuamu sakit, engkau membiayai orang tua, mungkin engkau sepele dengan segala bisikan lanat turun, nanti hartamu habis, tolol, ngapain engkau? Toh dia juga jahat dulu, tidak merawatmu dengan baik, tidak mengajarimu dengan baik. Namun di mata Allah itu bisa jadi luar biasa. Pun tidak semua bisa melihat itu. Pintu-pintu yang luar biasa penuh keberkahan. Sekali lagi patokan saya di sini adalah langit dibuka itu adalah pintu keberkahan. Karena ini adalah sangkakala kedua. Sangkakala pertama adalah penghancuran dan itu sudah habis masanya. Allah langsung melompat ini menceritakan tentang pintu, tentang sangkakala kedua. Sudah tidak ada penghancuran lagi. Penghancuran yang paling hancur itu ketika sangkakala tiba-tiba terdengar. Seluruh bintang-bintang jatuh, matahari jatuh. Ketika sangkakala kedua kemudian terbuka, lalu kita bertemu dengan roh kita, dengan rupa wujud amalan kita, maka itulah tidak ada lagi yang namanya penghancuran. Maaf saja nih, ini sangat jauh dari tafsir yang kebanyakan umum dipercayai. Langit pun dibuka, maka terdapatlah beberapa pintu di mana itu malaikat-malaikat yang luar biasa tampan, yang luar biasa cantik, yang luar biasa suci itu dulu menyembah Adam. Baru sadar kedudukan manusia itu di mana, di atas. Engkau harus mudiknya ke atas. Kita suka pulang kampung setiap tahun, ya kita pulang kampung itu di surga. Meskipun banyak tafsir mengatakan Adam cuma 3 menit, dibagi 1000 tahun satu hari di sana. Itu luar biasa itu. Tafsir yang sangat jalim. Adam sebentar di sana. Sangat luar biasa jalim. Wallahu alam. Namanya juga tafsir. Wajar kalau banyak perbedaan.
Langit pun dibuka, maka terdapatlah beberapa pintu. Alhamdulillahirabbil alamin.